Anggreni sebagai kameramen. Saya Aprilia sebagai editor. Selamat sore Pak. Sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasional Fauzia. Saya dari Sekolah SMK Rosma Karawang. Saya Syaira Munifah. Sebelumnya kami akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Berkenan. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat sore. Kenalkan, nama saya Muhammad Aditya Permana. Saya ASN di salah satu OPD di Kabupaten Karawang, yaitu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Terima kasih. Bapak sebagai golongan apa? Untuk saat ini saya masih di golongan 3A. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa tugas utama Bapak sebagai PNS di instansi ini? Kalau berdasarkan surat keputusan Bupati, jabatan saya itu sebagai ahli pertama perencana. Tugas utamanya yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun, dan merencanakan kegiatan dinas. Yang kedua, sejak berapa lama Bapak berkarir menjadi pegawai negeri sipil? Kurang lebih baru setahun. Bagaimana proses rekrutmen yang Bapak jalani hingga bisa menjadi PNS? Kalau saya pribadi, prosesnya dari CPNS, yaitu melalui website ASN. Nanti ada 2 tahapan, yaitu ada SKD dan SKB. SKD itu kompetisi dasar, dan SKB itu ada kompetisi bidang. Nanti setelah itu, kalau misalkan kedua tesnya nilai kita melewati ambang batas, barulah kita dinyatakan lulus. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengelola pendapatan untuk kebutuhan keluarga Bapak? Kalau saya pribadi, ada 3 pola yang saya lakukan, yaitu pertama, ketika pendapatan saya sudah masuk, saya akan memprioritaskan kebutuhan. Yang kedua, menabung. Yang ketiga, dipergunakan untuk sedikit keinginan ya. Nah, kalau kebutuhan sudah terrealisasikan, maka keinginan juga lama-lama akan jadi kebutuhan. Mungkin. Pertanyaan kelima, proses penggajian dan jenis tunjangan apa saja yang diterima Bapak selama menjadi PNS? Kalau sebagai ASN ada 2 pendapatan, yang pertama ada gaji, yang kedua ada tunjangan jabatan. Gaji itu terdiri dari gaji pokok, ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan lain-lain, tunjangan kesehatan. Terus juga ketika gaji itu sudah masuk di tanggal 1 di awal bulan, nanti kita akan mendapatkan tunjangan jabatan di pertengahan bulan. Mungkin gitu. Pertanyaan keenam, apa saja tantangan utama yang dihadapi dinas ini dalam melayani masyarakat? Karena dinas kami bergerak di bidang pelayanan ya, pelayanan pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan lingkungan dan lain-lain. Berarti kami berhadapan langsung dengan masyarakat ya, terutama masyarakat tidak mampu. Tantangannya justru berat karena ada keterbatasan sumber daya manusia, ada resistensi atau apatisme terhadap digitalisasi, terus juga kan ada keterbatasan kami sebagai ASN juga yang mohon maaf kurangnya pemahaman. Jadi sebetulnya tantangannya sungguh berat gitu. Cuman memang karena ini kewajiban dan tanggung jawab, maka dari itu mau nggak mau pasti kita hadapi. Jika Anda ditempatkan di daerah terpencil atau di luar zona nyaman, bagaimana Bapak akan menyesuaikan diri? Sebagai makhluk sosial yang sering berhadapan dengan publik, ya memang seharusnya kita pertama-tama untuk membaca lingkungan ya, membaca situasi, seperti apa kebutuhan yang harus kita lakukan. Kalau misalkan kita ditempatkan di daerah terpencil dengan mohon maaf masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang terbatas gitu ya, justru kan kita juga harus menurunkan kemampuan kita yang paling sederhana dalam berkomunikasi. Kan kita nggak mungkin berhadapan dengan masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang terbatas, kita menggunakan bahasa yang akademis. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan. Seberapa pemahaman Bapak mengenai prosedur pensiun pegawai dan manfaatnya? Kalau pensiun sejauh yang saya tahu, untuk pensiun itu kan
besar kecilnya itu menyesuaikan jabatan terakhir yang dia miliki ya, atau yang melekat dengan ASN tersebut. Nah, kalau misalkan manfaatnya ya sudah jelas. Manfaatnya itu kan ketika ASN yang sudah pensiun kan berarti sudah tidak memiliki pemasukan dari gaji kan. Nah, justru adanya pensiun itu sangat membantu para ASN ini yang sudah pensiun untuk misalkan melanjutkan program studi anaknya, atau juga memenuhi kebutuhan rumah tangga dari ASN tersebut. Apa arti etika kerja bagi Anda dalam konteks pekerjaan sebagai PNS? Kalau etika sangat penting ya, apalagi sebagai ASN kita diikat oleh etika profesi. Nah, jadi etika itu kan berhubungan dengan moral ya. Yang namanya etika dan moral ini kan melekat terhadap individu semua manusia, berkaitan dengan tanggung jawab, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi sesama manusia. Jadi etika itu menurut saya adalah hal utama yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh setiap ASN. Apa harapan Bapak terhadap perubahan atau perbaikan dalam sistem PNS di Indonesia? Harapan saya sebetulnya sederhana ya, melihat dari situasi yang ada hari ini, harapan saya hanya satu, bahwa di sistem birokrasi yang ada di Indonesia ini harus bisa diperbaiki. Kalau bisa dipangkas, sebagaimana bisa memberikan pelayanan yang sederhana, namun memiliki hasil yang sangat berkualitas. Karena sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat adalah tanggung jawab kami sebagai ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Karena apa? Karena kami bisa makan dan minum berasal dari pajak yang mereka bayarkan. Maka sebagai pertanggungjawaban kami harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Wawancaranya kami tutup. Terima kasih. Terima kasih. Halo guys, segitu aja video dari kami. Sekian. Terima kasih. Yeay.